PKLU GPIB dimanapun saja berada, berjumpa kembali dalam program SPN AB. Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama dengan saya, Ibu Suyanti, anggota PKLU Jemaat GPIB Gria Mulya Purworejo, Jawa Tengah. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sesendu. Pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Sahabat PKLU yang diberkati Tuhan, renungan malam ini yang terambil dari kitab 1 Samuel bab 25 ayat 32 sampai 35. Sebelum membaca, mari berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus, seraya mengucapkan terima kasih atas penyertaan Tuhan dari kami bangun pagi, siang hingga malam hari. Oleh sebab itu, ya Tuhan, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu pada malam hari ini, agar senantiasa firman-Mu dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Samuel bab 25 ayat 32 sampai 32 yang menyatakan, lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijaksanaan-Mu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia, dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Renungan SPU hari ini Jumat malam edisi 6 Juni 2025, Majelis Sinode memberikan judul Diutus Tuhan. Di ayat yang ke-32 mengatakan, lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Abigail sebagai seorang perempuan ternyata memiliki peranan yang penting dalam kehidupan Nabal dan Daud. Ia tidak hanya menjadi seorang istri yang baik, tetapi juga menjadi seorang pribadi yang diutus oleh Tuhan untuk menenangkan hati Daud yang dikuasai kemarahan oleh karena perbuatan Nabal. Kita dapat melihat betapa bersyukurnya Daud atas kehadiran Abigail yang diyakini datang sebagai utusan Tuhan bagi dirinya.
Kehadiran Abigail dalam perjalanan hidupnya menolong Daud dapat memahami bahwa Tuhan sendirilah yang telah hadir untuk menegur Daud agar tidak jatuh pada hutang darah dan tindakan main hakim sendiri. Daud bisa saja tidak menghiraukan kehadiran Abigail atau tidak mau mendengarkan arahan dari Abigail. Konsekuensinya Daud akan masuk ke dalam tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Akan tetapi Daud menerima kehadiran Tuhan dalam diri Abigail yang mengingatkan dirinya untuk memaafkan perbuatan Nabal dan menuntun dirinya pada jalan keselamatan. Melalui bacaan kita hari ini, kita diingatkan bahwa kehadiran Abigail adalah sebagai utusan Tuhan. Kita juga diingatkan untuk memiliki kepekaan pada siapa saja yang Tuhan utus untuk menyatakan kehendak-Nya. Kadang kita abai dan tidak mempedulikan orang-orang yang diutus Tuhan dalam kehidupan kita untuk menegur, mengingatkan, dan menuntun kita masuk dalam rancangan Tuhan yang membawa damai sejahtera. Kiranya kita juga mampu melihat para presbiter dan unit-unit misioner yang ada merupakan utusan-utusan Tuhan di tengah-tengah jemaat untuk membimbing dan mengarahkan pelayanan dan kesaksian gereja. Kiranya kita melihat mereka sebagai orang-orang yang dipilih untuk menyatakan kabar keselamatan dari Tuhan yang menuntun umat Tuhan agar dapat berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kristus memanggil diriku, juga mengutus dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Sahabat PKLU yang diberkati Tuhan, mari kita kembali menundukkan kepala untuk berdoa mengakhiri renungan pada malam hari ini. Terpujilah Allah kami Yesus Kristus. Terima kasih atas firman yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama saat ini, di mana firman-Mu mengajarkan kami untuk peka mendengar mereka yang Tuhan utus untuk menegur, mengingatkan, dan membimbing kami berjalan pada jalan Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi sahabat PKLU yang saat ini mengikuti program SPMAB, kiranya Tuhan berkati. Yang dalam kelemahan tubuh karena sakit, Tuhan jamah dan pulihkan sehingga mendapat kesehatan. Dan yang mengalami sukacita dengan bertambahnya usia, Tuhan berkati pula. Dalam kesendiriannya, kami percaya Engkau adalah Tuhan, juga sahabat yang setia. Malam menjadi bagian dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu dalam istirahat malam kami, sehingga di pagi hari kami boleh bangun mendapat kekuatan dan kesehatan, dan dapat beraktivitas seperti
biasanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Demikian renungan pada malam hari ini. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati.